Kami siswa-siswi SD SMP Persada Kampung Baru akan menghafal Alkitab 2 Timotius dan Titus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Timotius pasal 1. Timotius pasal 2. Timotius pasal 3. Timotius pasal 4. Pasal 1 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang dikasihi, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allahku yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dua Timotius pasal 1 ayat 4 dan 5. Dan apabila aku terkena dan air matamu mengkurangkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya berubah kesukaan. Sebab aku teringat akan iman yang tulus ikhlas, aku yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek Lois dan hidup dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Jadi janganlah malu berkata tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yesus kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak akan binasa. Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 15. Untuk inilah ditetapkan sebagai penderita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya saudara semua yang tetapkan tidak malu, karena aku tahu oleh siapa percaya yang aku yakin bahwa yang berkuasa mengarahkan dan tidak percaya yang telah kepada Tuhan. Berikanlah segala sesuatu dan kebenaran pelaku sebagai pelajaran sehat dan mempunyai jalan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 1 ayat 14 sampai 18 yang berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiferus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku.
Ia tidak mau menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menyayangi aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang sudah memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia dapat berkenan kepada komandannya. Seorang ularagawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius pasal 2 ayat 6 sampai 10. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai petunjuk Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah terbelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 14. Dengarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut menderita dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius pasal 2 ayat 16 sampai 20. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambahkan kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dengan demikian dapat merusak iman sebagai orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materialnya ialah Tuhan mengetahui siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Beris. Wow. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 24. Jika seorang diujikan begini oleh hal yang jahat, dia akan menjadi perabotan yang dia dikuduskan dibanding lain yang oleh keluarga dan segala bentuk sesuatu kerjaan. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, menjaga keadilan, kesetiaan, kasih, berdamai bersama-sama dengan mereka yang
selalu melawan atau sulit Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka akan menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari akhir akan datang musuh-musuh manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi pembohong. Mereka akan membual dan menyembahkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berwatak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak beragama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjadi orang, tidak dapat menunjukkan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuotanya jauh dari mereka itu. 2 Timotius pasal 3 ayat 6 sampai 10. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian mereka juga menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebenaran mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Timotius pasal 3 ayat 11 sampai 15. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan tambah jahat, mereka menyesatkan dan menyesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau telah terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlukan untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati, nasihatilah dengan segala kesabaran dan keajaran. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 7. Kalian akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima dengan sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan mengalihkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita,
lakukan pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku dan itu sudah mulai juga sebagai persembahan dan saat kematian itu sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, harus terjadi pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kristus telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. 2 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama Parmenides. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat hina ajaran itu. 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 20. Pada waktu pembelaan yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditemukan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan ini diberitakan dari firman-Nya, dan semua orang bukan Yahudi menyerahkannya. Dengan demikian aku lepas dari balasan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. 2 Timotius pasal 4 ayat 21 sampai 22. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang, pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak kepada kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah.